Aku tidak percaya dengan hal mistis. Setidaknya, aku tidak percaya sampai malam itu. Aku tinggal sendirian di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Rumah itu murah, terlalu murah untuk ukuran lokasinya. Tapi, aku tidak bertanya. Yang penting, dekat kantor dan tidak bocor kalau hujan. Malam itu, hujan turun deras sejak pukul 10. Angin membuat jendela bergetar seperti ada yang mengetuk dari luar. Aku sudah terbiasa dengan suara itu, jadi aku pasang headset dan lanjut bekerja dengan laptopku. Jam pojok layar menunjukkan jam 2.16. Lalu listrik mati. Seluruh rumah tenggelam dalam gelap. Hanya suara hujan dan detak jam dinding tua di ruangan tamu yang masih terdengar. Aku mengumpat pelan dan meraba ponsel di meja. Saat layar ponsel menyala, aku melihat jam 2.17. Tepat saat itu, terdengar ketukan di depan pintu. Bukan keras, bukan juga pelan. 3 ketukan pelan yang ritmenya aneh, seperti orang yang ragu apakah harus melanjutkan atau berhenti. Tok, tok, tok. Aku menelan ludah. Tidak ada alasan siapapun bertamu di jam segini, apalagi hujan sangat deras dan listrik padam. Siapa? Tanyaku. Suaraku nyaris tenggelam oleh hujan. Tak ada jawaban. Aku mendekat ke pintu, tapi tidak membukanya. Aku hanya mengintip lewat lubang kecil di pintu. Gelap, tidak ada siapapun di teras. Aku menghela napas lega, mungkin cuma ranting terbawa angin. Saat aku berbalik, ketukan itu terdengar lagi. Tapi, kali ini dari pintu kamarku. Aku membeku. Pintu kamar berada di belakangku. Dan aku yakin sebelum pintu itu tertutup, dan tidak ada siapapun di dalam kamarku selain aku. Tok, tok, tok. Pelan, dekat, sangat dekat. Ini cuma halusinasi, bisikku pada diri sendiri. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu kamar. Dan benar saja, kamar itu kosong. Tempat tidur rapi, lemari tertutup, jendela terkunci. Tidak ada apapun. Aku menutup pintu dan bersandar di dinding, mencoba menenangkan napas dan jantungku berdetak terlalu keras. Saat itulah aku menyadari sesuatu. Jam dinding berhenti berdetak. Aku menatap jarumnya, tidak bergerak sama sekali. Ponselku bergetar. Ada notifikasi pesan dari nomor tak dikenal. Jangan buka pintu jam 2.17 pagi. Dadaku terasa dingin. Aku membalas dengan tangan gemetar. Siapa ini? Pesan itu langsung dibaca. Beberapa detik kemudian, balasanku masuk. Aku adalah kamu. Aku tertawa kecil. Lebih karena panik daripada lucu. Ini lelucon yang buruk, ucapku. 3 titik muncul lama di layar, seolah mengetiknya dengan ragu. Aku adalah kamu. 5 menit ke depan. Tiba-tiba terdengar ketukan keras depan pintu. Bukan 3 kali, tapi terus menerus. Tok, 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 tok. Seperti orang yang panik ingin masuk. Aku mundur perlahan. Ponselku bergetar lagi. Jangan buka. Apapun yang kamu dengar, jangan buka. Kalau kamu aku, buktikan, bisikku. Balasan datang dengan cepat. Lihat lengan kirimu. Aku menatap lengan kiriku. Ada bekas luka kecil. Bekas pisau dapur yang kudapat seminggu lalu. Lalu berikutnya masuk. Luka itu bakalan berdarah lagi. Rasa perih tiba-tiba muncul. Aku terkejut melihat darah merembes dari bekas luka itu. Segar dan hangat. Ketukan di pintu berubah menjadi pukulan. Buka pintunya! Teriak seorang dari luar. Itu suaraku. Nada, intonasi, bahkan cara menarik napasnya persis seperti aku. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk. Buka! Aku kehujanan! Aku kedinginan! Ponselku bergetar lagi. Itu bukan aku. Aku yang ini. Yang di dalam. Aku teringat sesuatu. Cerita lama tentang jam terulang. Saat 1 menit tertentu menjadi celah. Katanya di jam itu, versi lain dari dirimu bisa menukar tempat. Jam di ponsel masih menunjukkan pukul 2.17, seolah waktu menolak bergerak. Pukulan di pintu berhenti. Hening. Lalu terdengar suara yang lebih pelan dan sedih. Aku cuma mau pulang, katanya. Tanganku terangkat ke arah gagang pintu. Suara itu terdengar begitu nyata, begitu putus asa. Ponselku bergetar keras. Kalau kamu buka, aku akan terjebak di luar selamanya. Aku menutup mata. Apa yang terjadi setelah 5 menit, bisikku. Balasan terakhir masuk. Salah satu dari kita akan menghilang. Jam ponsel akhirnya berubah. Jam 2.18 pagi. Lampu rumah menyala bersamaan dengan itu. Aku terjatuh ke lantai.
Napasku tersengal. Tidak ada ketukan, tidak ada suara hujan di telingaku selain yang biasa. Aku berdiri perlahan dan membuka pintu depan. Teras terasa kosong. Tidak ada siapapun, hanya genangan air hujan. Aku menghela napas lega, merasa bodoh karena hampir percaya. Saat aku menutup pintu, ponselku bergetar. Satu pesan terakhir. Terima kasih sudah membiarkanku masuk. Aku menatap layar bingung, lalu aku melihat pantulanku di kaca pintu. Aku tersenyum, padahal aku tidak. Dan jam di dinding perlahan kembali berdetak, dimulai dari jam 2.17 pagi. Menurut kalian gimana dengan cerita satu ini? Apakah cukup seram? Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys. Thank you.